Habib, Afwan Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Zaki Al-Waqas tentang keutamaan yaitu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahra Ramadhana syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan Sya'ban ini telah kita masuki, di mana kita diperintahkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana Allah saja bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limpahan curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat untuk bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa penting di mana peristiwa bulan Sya'ban, yaitu rekapitulasi atau direkap semua ibadah kita, di amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tu'radul amal, melaporkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yutali'ullah li jamil khalqihi. Allah itu menyaksikan amal-amal kita lailata nisfi min Sya'bana, pada malam setengah di bulan Sya'ban. Fayaghfirullah li jamil khalqi, Allah mengampunkan atas umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa musyrikin au musahin, kecuali orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dua orang yang telah berseteru. Orang yang dua orang berseteru ini tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka untuk itu, setelah kita beribadah kepada Allah, mengumpulkan pahala-pahala di bulan Sya'ban, jangan lupa kita memaafkan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatalan nasa bil ghairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab, maka sesungguhnya ia telah membunuh seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu orang dari ancaman, satu orang jiwa kita selamatkan, maka sesungguhnya kita telah menyelamatkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fasaqun wal qitalu kufrun. Barang siapa yang menyakiti satu orang muslim, maka rusaklah amalnya. Orang yang menyakiti satu jiwa
kita menyakiti perasaannya, maka ia disebut sebagai orang yang rusak amalnya. Lalu bagaimana orang yang membunuh satu jiwa muslim atau satu orang muslim? Maka dia adalah kufur. Pada malam nisfu Sa'ban ini ada orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik. Yang kedua yaitu membunuh jiwa seseorang. Yang ketiga adalah yang meminum khamar. Yang keempat adalah hukukul walidain, yang durhaka kepada orang tua. Kemudian orang yang berzina. Dari perbuatan inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yudkhilul jannah aksarul jannah?" Ya Rasul, apa yang membuat orang itu berbondong-bondong masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala taqwallah wa husnul khuluqi. Pertama, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya sehingga yang menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama yudkhilun nar aksaru yudkhilun nar. Ya Rasulullah, siapa yang berbondong-bondong masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yaitu al-fammu wal farju. Dia tidak bisa menjaga lisannya, selalu menyakiti orang lain, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal farju, yaitu dia tidak menjaga kemaluannya. Maka orang yang berzina itu pada bulan Sa'ban ini dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.